Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini dengan tema Jalan Baginya. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 saya bacakan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah menyatakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Nabi Yesaya menyerukan berita kelepasan bagi Israel yang sedang berada dalam keterpurukan karena mereka sedang berada di pembuangan. Nubuatan ini menunjuk kepada Yohanes Pembaptis yang berseru-seru mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias yang datang untuk menyelamatkan dan melepaskan umatnya. Dan keempat Injil pun mencatat kegenapan nubuatan ini. Ketika seorang kepala negara atau pejabat negara akan mengunjungi sebuah daerah, maka pemerintah setempat akan mempersiapkan jalan, mempersiapkan segala sesuatunya. Jalanan yang selama ini rusak berlubang akan ditimbun. Jalan yang selama ini berbatu akan segera diratakan untuk menyambut kepala negara yang akan berkunjung ke daerah tersebut. Jalan jadi bersih dan mulus, tidak ada penghalang, dan kepala negara bisa tiba di tempat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus Sang Mesias telah datang ke dunia untuk menebus dosa kita 2000 tahun yang lalu dan akan kembali untuk membawa kita ke tempat yang telah disediakannya. Kita tahu bahwa Yesus akan datang kembali. Karena itu Bapak Ibu, hendaklah kita memperhatikan agar kita tidak binasa. Allah telah datang dengan penuh belas kasihan dan hendaknya kita menyambutnya dengan mempersiapkan jalan baginya untuk kedatangannya yang kedua. Ayat ini mengandung janji bahwa dalam tawanan penguasa, dalam tawanan dosa, kesulitan dan halangan apapun, semuanya akan disingkirkan ketika mereka kembali dari tawanan atau ketika mereka bertobat dari dosa. Tapi ayat ini juga mengandung panggilan untuk kita melakukan kewajiban kita dalam mempersiapkan jalan baginya, mempersiapkan jalan raya bagi Allah kita, yaitu membuat persiapan bagi Kristus untuk masuk dan berkuasa dalam jiwa kita. Mari kita sediakan lembah-lembah hati kita untuk ditutup atau ditimbun oleh kasih karunia ilahi. Segala kesusahan hati, tawar hati, pahit hati jangan sampai menghalangi penghiburan dari Kristus. Biarlah roh kita dikuasai dan dipimpin Roh Kudus agar berada dalam keadaan yang siap untuk mengampuni dan mengasihi seperti Kristus. Sediakanlah juga gunung dan bukit di hati kita untuk diratakan. Jangan sampai menghalangi kasih karunia Kristus. Sehingga keangkuhan diri, merasa berjasa itu diratakan dari hati kita. Juga kekerasan hati dan kecenderungan kepada kepentingan dunia diluruskan dari liku-liku dan lekuk-lekuk hati kita. Karena Kristus ada di dalam diri kita. Karena Kristus memimpin hidup kita. Karena Kristus yang memulihkan keadaan kita. Biarlah Injil Kristus didengarkan dengan semestinya, kehendaknya dilakukan dengan sepenuhnya. Maka dengan demikian kita sedang mempersiapkan jalan bagi Kristus untuk bertahta dan berkuasa dalam hati kita. Kemudian kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setelah Yohanes Pembaptis memberitakan pertobatan, dengan berbalik dari dosa dan pembaharuan hidup. Demikianlah persiapan jalan bagi Tuhan untuk setiap orang yang layak baginya. Kemudian setelah itu Mesias menyatakan kemuliaannya, di mana ketika Yesus ada di dunia berbagai mujizat terjadi, membalut, menyembuhkan, memulihkan, dan menghibur orang-orang yang bertobat oleh perkataan Yohanes Pembaptis. Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi mereka. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka dan siapkan hati kita, takluk dan patuh kepada Kristus, dan rendahkan diri kita untuk menyingkirkan semua penghalang bagi anugerah Kristus, dan bersiaplah menyambut keselamatan dari Allah. Shalom, Tuhan memberkati.